Mungkin tema khotbah saya hari ini saya beri judul pelajaran dari Musa gitu ya, pelajaran dari Musa. Kita buka sama-sama di Bilangan 20 ayat 1 sampai 11. Oke. Kita nggak usah baca dari ayat 1 deh, itu Miriam mati, tapi sebenarnya satu konteks juga. Tapi kita baca, ya pokoknya setelah Miriam mati, kita baca di ayat kedua, yuk sama-sama. Sudah dapat? Bilangan 20 ayat 2 sudah dapat ya? Kalau nggak bawa Bible, it's okay, nanti saya bacain. Kita baca sama-sama kalau ada. Pada suatu kali, mic-nya melorot. Oke. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, ya, jadi kita lihat kondisinya di sini yang kita baca. Pada suatu masa dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, pada satu perjalanan mereka sampai di satu titik di mana keadaan sepertinya mendesak banget buat mereka. Mereka tidak punya air. Kalau nggak punya makanan mungkin masih bisa ditoleransi. Cuma kalau nggak punya air itu sesuatu yang kayaknya berat banget ya. Setuju ya? Mereka kekurangan air di tempat itu ya. Tidak ada air bagi umat itu. Berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Kata mengerumuni di sini dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata bukan cuma sekedar berkerumun, tapi kata yang dipakai untuk menerjemahkan mengerumuni mereka itu dengan kata yang dipakai seperti orang mau berkelahi. Jadi mereka datang untuk berkelahi gitu kurang lebih. Berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dalam arti berkumpullah mereka untuk membuat sebuah persoalan, permasalahan, perdebatan, atau mau pokoknya gue mesti deal nih sama Musa. Gue mesti deal with something. Gue mesti deal sama mereka ya. Gue mesti komplain nih. Gue mau marah nih sama Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dan dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Sebelum saya bacakan respon Tuhan dan apa yang Tuhan pesankan, apa yang Tuhan suruh lakukan, saudara, saya mau kasih konteksnya dulu supaya kita ngerti ya. Jadi kalau saudara tahu perjalanan bangsa Israel menurut kronologisnya, di titik dimana kita baca Bilangan 20 ini, mereka tuh sudah selesai mengembara 40 tahun di padang gurun ya. Jadi kalau saudara tahu, kalau saudara pelajari kronologisnya, setelah keluar dari Mesir, dari mereka kan nyebrang Laut Merah. Ya maklum gereja gua tanah merah coy gitu. Nyebrang Laut Merah. Nah, dari Laut Merah itu sebenarnya menuju ke perbatasan tanah Kanaan cuman memakan waktu 11 hari berjalan kaki. Itu 11 hari ya. Nah, jadi mereka tuh sebenarnya dari Laut Merah ya mungkin lebih lah, karena kan mereka banyak. Kalau cuman sedikit 11 hari. Cuman karena mereka banyak mungkin mereka butuh waktu mungkin sebulanan. Ya nggak bisa dipastikan berapa lama mereka pakai untuk sampai di tempat yang kita sebut dengan saya lupa tempatnya. Namanya apa gitu, Kiryat apa gitu, saya lupa. Pokoknya ada satu tempat. Nah, kalau kita baca saya lupa dia ada di mana ya. Kiryat bukan. Bro, lu ingat gak sih titik mana yang mereka dari Tanah Merah ke menuju Laut Merah, menuju ke Tanah Kanaan, namanya apa? Kiryat Yearim. Masa iya sih? Iya. Oke, saya lupa pokoknya. Nah, Kiryat Yearim. Iya, oke. Jadi mereka dari Laut Merah setelah nyebrang, mereka tuh sudah sampai di tempat Kiryat itu, gitu ya. Kiryat apa saya lupa. Namanya Kiryat sih, tapi Kiryat apa saya nggak inget. Nah, sampai di Kiryat itu Musa mengutus 12 pengintai. Masih ingat ceritanya ya? Jadi sudah sampai jadi mereka tuh sebenarnya nggak makan waktu 40 tahun dari Laut Merah ke pintu masuk tanah Kanaan. Mereka tuh sudah sampai ke sana hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Sampai di situ Musa kirim 12 pengintai. 12 pengintainya mengintai. Semua 12 ini saudara masih ingat, masih sadar bahwa semua orang Israel yang ikut menyeberangi Laut Merah itu adalah seluruh bangsa Israel yang lahirnya di Mesir. Dari perbudakan, bertahun-tahun sudah tahu punya mental budak. Mereka berjalan sampai di tempat Kiryat Yearim. Kalau nggak salah saya lupa Kiryat apa. Nah, sampai di situ Musa kirim 12 pengintai dan kita tahu ceritanya kan. 12 pergi, 12-12-nya balik, hanya 2 yang menyampaikan kabar
yang penuh dengan iman. 10 lainnya mengabarkan bukan kabar bohong, tapi kabar yang gak baik gitu loh. Kabarnya yang melemahkan iman sesamanya. Akibat mereka dengar 10 orang, mayoritas bilang itu tanah serem, jangan ke sana, jangan ke sana. Bangsa Israel memutuskan, gua gak mau ke sana. Jadi sebenarnya bangsa Israel mengembara 40 tahun itu bukan karena Tuhan yang suruh, karena mereka nggak mau. Kalau saudara perhatikan, mereka tuh tidak mau karena takut. Dan karena itu Tuhan kasih pelajaran, udah sekalian muter 40 tahun. Sampai kapan? Sampai mati semua. Yang lama biar mati semua, supaya generasi yang lahir di padang gurun. Saudara kalau tahu nanti, yang akhirnya masuk ke tanah perjanjian, yang lahir di Mesir, yang masuk ke tanah perjanjian akhirnya cuma 2 orang dari ribuan orang. Yang lainnya, kalau saudara lihat bangsa Israel semua yang masuk ke tanah Mesir, itu semuanya yang lahirnya di padang gurun. Jadi mereka yang tidak punya mental Mesir, mereka yang tidak pernah tahu yang namanya jadi budak itu apa, nggak pernah punya pengalaman jadi budak gitu ya. Yang pernah jadi budak, semuanya mati, saudara. Semuanya mati. Jadi Tuhan bawa mereka 40 tahun muter, dan saudara kalau tahu, berdasarkan ahli Alkitab, tabut perjanjian sama sekali tidak pindah dari Kiryat Yearim itu. Jadi mereka tabut di sana, mereka mengembara semau-mau mereka 40 tahun tanpa aturan, tanpa segala macam, mengembara sendiri. Sementara orang Lewi tetap di kemah pertemuan. Kemah pertemuan tidak beranjak dari situ karena Alkitab mencatat tidak ada yang namanya pergi ke sana kedua kalinya gitu. Jadi mereka mengembara. Setelah 40 tahun mereka kembali dengan generasi yang sudah siap, generasi baru yang sudah dewasa, siap berperang, siap masuk ke tanah perjanjian. Nah, kejadian titik di mana mereka selesai pengembarannya itu titik di mana Miriam mati. Tandanya, ketika Miriam mati, tandanya sudah siap mereka semua, ini generasi baru. Tapi kalau kita lihat di barusan kita baca, ini kejadian pertama setelah selesai pengembaraan 40 tahun. Jadi mereka semua sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, itu konteksnya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ada beberapa orang Israel yang bekas dari Mesir masih nyantol di sini beberapa. Buktinya mereka berkata, wah enakan, kenapa lu biarin saudara gua mati, kenapa nggak kita ikutan mati sekalian? Dia ngomong gitu kan, enakan di Mesir, kenapa? Karena masih punya pengalaman Mesir, masih punya perasaan enakan dulu gitu kan ya. Dan kita lihat konteksnya sampai di sini. Jadi mereka bersungut-sungut lagi. Ini masih, jadi gini, setelah 40 tahun pelajaran dari Tuhan, mereka berkumpul kembali ke Kiryat Arba atau Kiryat Yearim, saya lupa pokoknya. Sampai di situ, akhirnya mereka masih punya komplain sedikit, beberapa sisaan yang komplain. Dan kita lihat respon Tuhan apa? Menanggapi komplainnya itu. Kita lihat ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12 kita perhatikan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Saudara, sampai di sini saya pengen kita membahas sebenarnya pelajaran dari Musa. Kan tadi saya bilang temanya pelajaran dari Musa. Saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan kehidupan Musa. Saya percaya dan saudara tahu semuanya, Musa adalah orang yang hebat. Musa is a great man of God, great leader juga ya, pemimpin yang hebat, paling hebat di Israel, pemimpin terhebat di Israel. Dan dia juga, firman Tuhan mencatat dia orang yang paling lemah lembut hatinya, betul ya, kita tahu semuanya. Jadi hari ini saya memberitakan, mungkin saya pengen menarik pelajaran dari kehidupan Musa, tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan dia, karena di samping itu dia orang yang hebat. Tapi ada satu yang Alkitab sengaja ceritakan kelemahannya Musa. Alkitab sengaja ceritakan kejelekannya Musa. Sebab dari permukaan kita lihat yang dilakukan Musa mungkin gak ada salah.
Tapi sekali lagi, penilaian Tuhan itu bukan penilaian manusia. Secara manusiawi kita nggak ngelihat banyak yang salah. Mungkin sedikit-sedikit salah perkataan dikit-dikit, tapi kita nggak tahu. Tapi Tuhan yang tahu. Di Mazmur menceritakan bahwa Musa itu kenapa bisa sampai pahit hatinya, makanya dia mengeluarkan statement itu. Itu di Mazmur baru kita tahu Tuhan yang mewahyukan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari permukaan nggak ada yang salah, nggak banyak yang salah. Tapi saya berdoa hari ini kita mau ambil pelajaran dengan sekali lagi, dengan tidak menurunkan rasa hormat. Saya pengen kita sama-sama mempelajari kehidupan Musa. Dan yang saya suka dari Alkitab gini saudara, Alkitab sama sekali tidak menyembunyikan kelemahan orang-orang yang dipilih Tuhan. Kalau Alkitab itu bercerita tentang, kalau gini, konteks, kadang-kadang kita memiliki konsepnya gini, hanya orang yang baik, yang tak bercacat, yang tak bercela yang bisa dipakai Tuhan. Hanya orang yang kayak gitu yang punya urapan. Hanya orang yang kayak gitu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau konsep itu betul, maka Alkitab bertolak belakang dengan konsep yang kita katakan. Sebab kalau kita lihat di firman Tuhan, Tuhan gak selalu hanya pakai mereka yang kudus, Tuhan gak selalu hanya pakai mereka yang benar, Tuhan pakai semuanya. Berarti konsep kalau kita berkata harus semuanya sempurna, tak bercacat, tak bercela, baru itu namanya syarat bisa dipakai Tuhan. Kita lihat itu bertentangan dengan bagaimana Alkitab memakai orang-orang pilihannya. Abraham punya kelemahan, tahu kelemahannya toh? Berbohong ya. Apalagi Ishak punya kelemahan, sebut lagi Yakub, semua punya kelemahan. Daud, orang raja terhebat di Israel pun punya kelemahan, dan Alkitab sama sekali tidak menyembunyikannya. Kalau memang konsepnya betul adalah orang yang sempurna yang hanya bisa dipakai Tuhan, harusnya Tuhan sengaja nggak perlu tulis kelemahan orang. Harusnya nggak usah diceritain kelemahan Daud cuma jatuh sekali. Menurut kita cuma tahu Alkitab jatuh sekali, Alkitab cuma catat jatuh sekali. Kita nggak tahu Daud jatuh berapa kali, tapi yang jelas Alkitab sengaja minimal masukin sekali. Petrus saja punya cacatnya, Paulus punya cacatnya, gitu kan? Kita lihat semua yang Tuhan pakai punya cacatnya. Itu membuktikan sebenarnya itu sebuah pelajaran. Saya suka kenapa Alkitab itu real. Alkitab itu nggak cuma isinya sebuah dongeng. Kalau Anda lihat dongeng, sempurna hidupnya. Sempurna, tapi Alkitab ini bisa relatable sama kehidupan kita. Kita bisa ngelihat Alkitab ini dan benar, sama kayak gue, karakternya nggak beda-beda jauh. Dan itu harusnya menimbulkan pengharapan, kekuatan dalam hidup kita. Dalam arti, kalau Tuhan bisa pakai orang kayak dia, minimal Tuhan bisa pakai gue lah. Setidaknya kayak gue lebih benar dari dia dikit. Nah, ya toh? Setidaknya. Nah, itu sebenarnya harusnya memunculkan pengharapan dalam hidup kita. Karena Alkitab sekali lagi, ini real, saudara. Bisa relatable dari semua zaman. Nah, karena itu saya pengen kita sama-sama pelajari. Tapi sekali lagi saya garis bawahi, Musa tidak masuk tanah Kanaan menurut saya, ya. Dan saya percaya semua kita tahu akan hal ini. Itu adalah perlambangan. Kita tahu perjanjian lama ini perlambangan dari kehidupan di perjanjian baru, kehidupan Ada dan saya. Kita tahu Musa tidak masuk tanah Kanaan. Sebenarnya kalau kita ngerti perlambangannya, kita tahu bahwa sebenarnya Musa tidak masuk tanah Kanaan. Itu perlambangan bahwa hukum Taurat tidak pernah bisa membawa kita ke tempat perjanjian. Karena itu harus Yosua yang membimbing Israel. Jadi menurut saya Tuhan tuh sudah menentukan semuanya. Dia Allah yang pertama kali sudah set. Ini yang begini, siapa yang bakal nuntun, sampai sini bakal berhenti, sampai sini bakal begini, sampai begini. Kedaulatan Tuhan yang menentukan semua orang tepat pada waktunya, supaya kehidupan semua orang tetap bisa menjadi sebuah perlambangan, terutama di perjanjian lama. Kita tahu Musa, menurut saya gimana pun ujung-ujungnya memang Tuhan sudah tentukan Musa nggak masuk tanah Kanaan. Ya, ini untuk perlambangan, ini kan perjanjian lama, belum zaman anugerah ya. Tapi intinya Musa tidak masuk tanah karena kan sebagai perlambangan bahwa hukum Taurat tidak pernah bisa membawa kesempurnaan dalam kehidupan kita. Hukum Taurat nggak bisa membawa kita jauh. Hukum Taurat hanya bisa membawamu melalui padang gurun. Hukum Tuhan hanya bisa membawamu melalui padang gurun, tapi nggak pernah bisa masuk ke tanah perjanjian, nggak pernah bisa masuk ke tempat perjanjian. Baru Yosua lah yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Yosua artinya apa? Yeshua. Yosua kan dari kata Israel, Yeshua, sama di penulisannya. Apa? God is my savior, Tuhan penyelamatku. Dia yang bisa bawa masuk, saudara. Itu kan sebenarnya perlambangan, ya. Jadi hari ini saya pengen kita petik. Mungkin kalau saya boleh bilang, ada 3 pelajaran yang saya mau petik dari kehidupan Musa. Bagaimana, apa yang terjadi, kenapa mengakibatkan, ya walaupun dikesampingkan yang tadi alasan itu, tapi hari ini saya mau ambil 3 pelajaran yang kita sama-sama bisa pelajari untuk mempelajari apa yang membuat Musa ini akhirnya nggak sampai ke tanah perjanjian ini. Ada beberapa yang perlu diberesin. Ada beberapa yang seperti kita semua ini memasuki normal yang baru, memasuki musim yang baru. Saya percaya, seperti saya bilang minggu lalu, gereja pasti berubah, ekonomi pasti berubah, seluruh kehidupan sosial kita pasti berubah. Dan hari ini, ketika kemarin di mana Tuhan cuma sampaikan, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk memasuki musim yang baru.
Sama seperti pelajaran dari Musa nih. Ini mereka nih momen-momen di mana mereka mau masuk musim yang baru, mau masuk tempat yang baru. Karena itu yang lama perlu dibuang. Kurang lebih seperti itu. Ada 3 pelajaran yang saya pengen petik, yang mungkin kita bahas aja, sharing. Pelajaran pertama, sebelum kita memasuki tanah perjanjian, sebelum kita memasuki musim yang baru, sebelum kita memasuki zaman yang baru yang kita tahu sudah terbuka lebar di depan kita, kita perlu mempersiapkan. Yang pertama, dealing yang namanya, sebentar, saya catat, saya lupa sendiri. Dealing with the inner. Berurusan dengan yang di dalam. Itu yang pertama. Berurusan yang di dalam. Karena gini saudara, kalau kita ngelihat ceritanya Musa, ketika dia ngetok batunya, kita lihat kan kita tahu ya, Tuhan marah karena Musa disuruh ngomong ke batu karangnya, malah diketok. Bukan cuma diketok doang, tapi diketok dengan marah. Sampai mengeluarkan, hai kamu orang durhaka, apa gua yang mesti keluarin air gitu kan. Musa ketok. Kalau kita baca di Mazmur, tulisannya, dan mereka memahitkan hati Musa, sehingga Musa teledor dengan perkataannya. Kalau kita lihat di Mazmur, kita tahu yang Tuhan lihat bagaimana, ya. Jadi kita tahu bahwa Musa ini, jadi ceritanya Tuhan bilang, pergi, bawa tongkat, terus ucapkan kepada batu supaya mengeluarkan air. Terus Musa mungkin karena emosi dia dengan banyak hal, nanti kita akan lebih bahas banyak lagi. Musa teledor dengan sikapnya, Musa teledor dengan apa yang harus dikerjakannya. Dia ambil tongkat, dia hajar itu batu 2 kali. Padahal perintah Tuhan mengucapkan, kita tahu itu semuanya kan, pasti pernah dengar khotbah tentang ini, kurang lebih mirip-mirip pernah ngebahas soal ini. Tapi hari ini saya pengen lihat dari sudut pandang yang berbeda. Gini, Tuhan suruh ucapin, Musa ketok. Harusnya itu jelas-jelas sudah tidak taat kan? Ya. Betul ya? Sudah tidak taat. Tapi kita lihat kesetiaan Tuhan. Bahkan ketika Musa berlawanan dengan apa yang Tuhan suruh, Tuhan istilahnya tetap menjaga mukanya Musa. Ya. Coba misalnya, apa gua mesti keluarin batu? Ketok. Nggak keluar apa-apa. Tok. Malu kan? Panik, pucat. Tok. Karena kan Tuhan bilang, gua suruh lu ngomong, kenapa lu ketok gitu kan? Harusnya kan Musa, kalau harusnya memang sudah dari awalnya nggak taat, kan Tuhan bisa bilang, gue nggak mau bikin lu mencuri kemuliaan ya gitu kan. Nggak bakal kalau gue kasih lu ketok, enak aja, gue suruh ucapin lu ketok, marah-marah lagi ketoknya gitu. Ketok sekali nggak keluar, Musa ketok kedua kalinya, Tuhan setia. Istrinya apa? Mau bandelnya kayak apapun, Tuhan akan jaga. Orang-orang pilihannya Tuhan pasti akan jaga. Tuhan gak akan permalukan kalian di depan orang. Itu udah pasti saudara. Itu hatinya Tuhan. Kalau kalian dealing sama anakmu, kalian kan gak mungkin mempermalukan anakmu sendiri di depan orang. Urusan, tapi di belakangan gak urusan sama yang di depan. Lu bertingkah di sini, oke, gue gak akan permalukan lu depan umum, tapi nanti di rumah, di kamar, gue akan dealing sama lu. Tapi gak di sini. Gue gak akan permalukan lu depan umum. Mungkin Tuhan juga kurang lebih sama. Yang Musa lakukan salah betul, tapi dia tetap jaga kehormatan Musa di depan bangsa Israel. Dia tetap jaga wibawa Musa. Dia tetap jaga supaya orang Israel tetap tahu bahwa aku tetap menyertai Musa. Lu jangan macam-macam. Kurang lebih gitu. Nah, tapi setelah diketok, kita lihat. Setelah diketok, pertanyaan saya, air kan tetap keluar. Bukankah ini sebenarnya pelajaran yang kita bisa pelajari? Apa yang secara permukaan bisa berjalan dengan baik, belum tentu benar loh. Secara hasil kita lihat, keluar nggak airnya? Keluar. Orang Israel dapat nggak yang mereka mau? Dapat. Mereka minta air, dapat nggak air? Dapat. Tapi saya tanya, harganya apa? Harganya apa? Musa kehilangan warisannya. Saudara, sebenarnya ini pelajaran pertama. Belajar yang pertama kan yang berurusan dengan yang di dalam. Kenapa? What works in the surface nggak selalu baik. Secara permukaan mungkin kita lihat bisa berjalan dengan baik. Tapi sekali lagi, Tuhan Allah bukan Allah yang melihat hasil. Dia Allah yang melihat proses. Mau gimana caranya kamu cara mendapatkan hasil lebih penting buat Tuhan daripada hasil yang kamu peroleh sendiri. Tuhan pengen kamu kaya, Tuhan pengen kamu kelimpahan, tapi cara kamu dapat kelimpahan buat Tuhan lebih penting daripada berapa banyak kelimpahan yang pada ujungnya kamu miliki. Buat Tuhan, berapa banyak yang kamu punya nggak sepenting bagaimana kamu dapatkan itu. Sama halnya kita lihat proses hal ini juga sama. Contoh, kalau kita melihat secara umum, secara luar, mungkin kita bisa kendalikan orang dengan membentak orang itu, dengan buat orang itu takut, dengan membuat orang itu dipermalukan. Bisa nggak kita kendalikan orang? Bisa. Tapi harganya apa? Pada umur tuamu, kamu sendirian. Karena semua orang takut sama kamu.
Semua orang nggak mau dekat-dekat sama kamu. Kenapa? Karena kamu mengendalikan orang dengan rasa takut. Harganya ada nggak? Ada. Apa yang tidak berjalan, apa yang bukan jalan kasih selalu punya harganya. Nah, itu penting. Secara luar, jalan kasih sama jalan menebarkan, gini, secara luar, jalan kasih dan jalan manipulasi, dua-duanya menghasilkan hasil yang sama dalam jangka pendek. Betul ya? Jalan kasih itu panjang ceritanya. Hasilnya mungkin kalau jalan manipulasi lebih cepat. Kalau anak ini bentak, gitu. Kalau mama dulu bilang kan, dulu sabut aja, diem semua. Tapi kan kita tahu itu bukan jalan yang benar. Kalau kita sudah bertobat, kita tahu itu bukan hal yang benar. Dulu sebelum bertobat, itu yang kita lakukan karena kita tidak mengerti. Tapi kalau kita tahu jalan manipulasi tidak bisa bertahan lama. Secara luar berhasil, dilihat orang berhasil, tapi di mata Tuhan ada harga yang nantinya ujungnya lu bayar. Nah, sekali lagi, bagaimana kita dapatkan hasil lebih penting daripada mendapatkan hasil itu sendiri. Berurusanlah dengan yang di dalam. Jangan cuma sekedar fokus untuk mengejar apa yang gampang, apa yang praktis. Karena Tuhan selalu punya jalan, dan kadang jalan dia memang lebih lama, jalan dia muter, jalan dia tuh ribet. Tapi pada ujungnya lebih bertahan lama dibanding yang cepat, yang ekspres, yang instan. Itu udah pasti. Ya, itu pesan saya. Kapus semua. Bentar. Oke. Ya, yang pertama, belajar dealing sama yang di dalam. Karena sekali lagi, kita lihat semua orang dapat airnya, tapi harganya tetap Musa harus bayar, ya. Jadi, yang sebelum kita memasuki musim yang baru, pastikan, menurut saya gini, kita perlu sama-sama bereskan yang di dalam terlebih dahulu. Pastikan yang kita kerjakan itu bukan hanya perencana jangka pendek, tapi perencanaan yang memang Tuhan sendiri sudah susun. Ya, itu yang pertama, dealing sama yang di dalam. Yang kedua, yang saya pengen kita bahas, pelajaran kedua adalah dealing dengan ekspektasi kita. Dealing dengan ekspektasi kita. Maksudnya apa? Kalau kita baca sedikit Mazmur 106 ayat 33 yang tadi saya bacain tuh tadi, coba baca. Mazmur 106 ayat 33. Mazmur 106 ayat 33. Sudah dapat? Boleh bantu saya baca ya? Saya bukanya jadi males. Ribet. Ini ada. Ini oke. Mazmur 106 ayat 33, boleh bantu saya baca? Sehingga Musa teledor dengan kata-katanya. Ya, akan kita lihat ya. Jadi kejadian yang sesungguhnya yang dilihat dari surga itu begitu. Mereka memahitkan hati Musa sehingga Musa teledor dengan perkataannya. Nah, apa sih, kalau saya tanya, apa sih yang bikin Musa sampai pahit? Kalau kita lihat, saudara, sebenarnya kejadian di Meriba ini bukan kejadian pertama mereka bersungut-sungut, betul nggak? Bukan kejadian pertama yang Musa alami mesti beberes dengan sungut-sungutnya mereka. Bukan kejadian pertama di mana mereka minta pulang ke Mesir. Bukan kejadian pertama di mana dia bandingkan sekarang dengan masa lalu. Bukan kejadian pertama di mana mereka maki-maki Musa. Bukan kejadian pertama di mana mereka mempertanyakan kepemimpinan Harun. Bukan kejadian pertama. Ini sudah berkali-kali, saudara. Nah, kalau kita terus lagi, yang saya percaya, saudara, sebelum kita masuk pintu gerbang yang baru, memasuki persiapan akhir lah kalau saya bilang, memasuki tanah Kanaan, Tuhan pastikan, sekali lagi, Tuhan akan pastikan supaya tidak ada jejak-jejak Mesir yang ikut masuk ke tanah Kanaan. Tuhan akan pastikan dengan caranya dia akan keluarkan semua jejak-jejak Mesir yang masih nempel di hati kita, yang perlu diberesin sebelum kita masuk ke musim yang baru. Karena yang lama nggak bisa kita bawa ke dalam yang baru. Kalau saya bilang istilah sales, everything must go. Semua yang stok lama harus keluar supaya stok baru yang bisa datang. Kalau jualan baju gitu kan, misalnya toko retail, yang lama mesti kita obral dulu. Yang lama kita mesti biarin itu dijual dengan harga lebih murah, nggak apa-apa, biarin jual. Supaya apa? Yang baru bisa masuk. Nah, masuk dalam kehidupan yang baru, masuk dalam musim yang baru, biasanya akan require orang percaya dalam kekristenan kita membuang sesuatu yang lama, dan bukan artinya selalu yang buruk loh, saudara.
Saya masih ingat dulu Pak Kojo pernah nubuatin saya waktu itu, kalau masih ingat, sebelum saya ngalamin dalam hidup saya ada transisi kekristenan saya. Kojo pernah tiba-tiba ngomong, Tuhan sedang bawa kamu masuk musim yang baru, Tuhan kasih kamu jubah yang baru, yang lama sudah nggak bisa dipakai lagi. Dia bilang gitu. Bukan artinya yang lama salah, saya masih ingat, tapi yang lama sudah nggak bisa dipakai di musim yang baru. Dan hari ini saya percaya memasuki persiapan memasuki musim yang baru, saya percaya Tuhan akan bawa kita menghadapi sebuah situasi yang mungkin dulu kita pernah hadapi, tapi mungkin belum terlalu beres-beres banget. Tuhan akan bawa lagi supaya yang lama, yang buruk, yang masih sisa-sisa, yang masih bisa ditoleransi, Tuhan biarin masuk. Tapi yang Tuhan tahu itu Mesir nggak bisa ditoleransi, Tuhan akan biarin itu keluar ke permukaan supaya apa? Dipretelin. Dan kalau itu sampai terjadi, itu tidak membuktikan bahwa kamu berdosa, itu tidak membuktikan bahwa kamu tidak kudus, itu hanya membuktikan bahwa Tuhan sedang operasi hati kita. Sekarang saya tanya, misalnya begini, pekerjaan Roh Kudus itu kan dia memurnikan hati kita, memurnikan, mengganti. Kemarin saya sempat merenung gitu dalam hati saya, berdoa sambil merenung, sambil tiduran gitu kan, sambil jagain Juda gitu kan. Saya sempat merenung gini, sebenarnya yang berkuasa merubah hati itu siapa sih? Ada nggak sih manusia yang bisa merubah hatinya sendiri? Terus gini, kalau kita menyalahkan orang, hati lu jahat, hati lu jahat, hati lu jahat. Pertanyaan saya, orang itu yang dibilang hatinya jahat mesti ngapain? Karena gue tahu hati gue jahat, cuma gue nggak tahu gimana cara merubahnya. Saya sadar satu hal, saudara. Bagian merubah hati itu bagian Roh Kudus. Bagian kamu apa? Merubah mentalitas. Mentalitas itu kamu yang pegang. Mentalitas itu mentalitas miskin, mentalitas minta-minta, mentalitas kekurangan, mentalitas korban, mentalitas kalah, pecundang. Itu kan mentalitas, itu kamu yang pegang. Tapi masalah hati, biarkan Tuhan yang beresin hati. Jaga hati itu bagian kita. Ngubah hati, Roh Kudus. Jaga hati itu maksudnya jaga damai sejahtera kita, jaga hati kita supaya tetap damai sejahtera. Itu bagian kita. Tapi bagian merubah hati, serahkan kepada Roh Kudus. Jadi kalau hari ini kamu sadar, hatimu tuh gak baik, itu bukan sesuatu yang harusnya bikin kamu minder. Udahlah gue absen pelayanan lah, udahlah gue gak usah inilah, gue bukan orang baik. Semua kita hati, kalau mau dibilang pemimpin juga hatinya jahat gak? Hati tetap jahat, saudara. Tapi sekali lagi, bagian merubah hati itu Tuhan. Kalau memang sadar hati kita jahat, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, jujur hati gue jahat banget Tuhan. Gue tahu, gue yakin hati gue yakin gue jahat. Tapi itu bagian Tuhan yang ngerubah bagian kita apa? Ngerubah mentalitas kita. Apa yang kita bisa kerjakan, kita rubah. Apa yang kita bisa rubah, kita rubah. Apa yang nggak bisa kita rubah, serahkan kepada Tuhan yang bisa ngerubahnya. Ya. Dealing with expectation, saudara. Kalau kita lihat, balik lagi ke cerita tadi Musa. Ya, saudara perhatikan, perkara Meribah ini terjadi ketika mereka sudah hampir masuk tanah Kanaan. Seringkali saudara, iblis akan distract kamu dengan hal yang konyol. Biasanya itu ketika kamu sudah hampir sampai kepada jawaban doamu. Biasanya kamu dipancing emosi, dipancing sesuatu yang buruk keluar. Tapi biasanya menurut saya itu iblis pikir dia bisa mencegah kamu masuk. Padahal Tuhan bilang sengaja gue pakai iblis buat ocok-ocok gitu kan, supaya keluar, supaya apa? Supaya lu bisa masuk ke tanah Kanaan. Yang Israel dikeluarkan dulu, bukan supaya mereka binasa lagi di padang gurun, tapi supaya mereka bisa masuk. Makanya Tuhan keluarin dulu yang buruk. Ya, jadi seringkali itu akan kita alami. Jadi ketika kita ngalamin pressure mendadak, kok tiba-tiba semuanya things spiral out of control. Kadang-kadang menurut saya itu sudah hampir masuk. Jangan terpancing, jangan sampai kita makin kecil hati, kecil iman. Karena biasanya pertempuran itu paling sengit pas udah mau selesai, gitu kan? Ya, terus saya teruskan. Dealing with expectation kita. Kalau kita lihat Musa akhirnya marah dengan hatinya, tidak bisa mengendalikan hatinya, dia teledor dengan perkataannya. Kalau saudara tanya sama saya, apa sih yang membuat Musa begitu terpancing? Catat baik-baik saudara. Menurut saya ini sesuatu yang Tuhan wahyukan buat saya yang bisa mempersiapkan Anda memasuki musim yang baru. Gini saudara, terkadang yang bikin kita frustrasi dengan situasi bukanlah situasi itu sendiri, tapi ekspektasi kita terhadap situasi itu yang bikin kita frustrasi. Terkadang yang bikin kita frustrasi sama seseorang bukan orang itu,
Tapi ekspektasimu terhadap orang itu yang nggak bisa sampai orang itu, betul nggak? Kadang-kadang kita nih punya ekspektasi tertentu. Suami gue harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Dan karena nggak nyampe ekspektasimu, frustrasi. Kamu bukan kesel sama dia sebenarnya. Kamu bukan kesel sama suamimu. Kamu kesel sama ekspektasi yang nggak pernah bisa dicapai sama suamimu. Dalam situasi pun seringkali terjadi hal yang sama. Kamu bukan frustrasi sama keadaan, tapi kamu frustrasi dengan ekspektasimu yang nggak sesuai dengan yang kamu alamin. Yang bikin frustrasi kan gitu. Harusnya tinggal masuk, tapi kok susah. Gua nggak masalah mengembara di padang gurun, tapi yang gue masalah, gue nggak tahu berapa lama kan kesananya. Ini mau berapa lama? Ekspektasi saya dengan yang saya alamin berbeda, dan itu yang bikin kita frustrasi. Seringkali contoh, kita pengen orang itu contoh ketika dalam hal memuridkan, salah satunya, dalam hal penggembalaan. Kadang-kadang kita mendidik anak, memuridkan seseorang, kita nih punya ekspektasi tertentu. Gue pengen dia begini, gue mau dia harus begini, minimal pagi harus begini, terus dia nggak boleh ngomong sembarangan, terus dia kalau di Facebook dia juga jangan ngaco-ngaco. Itu kan ekspektasi kita sendiri, itu bukan ekspektasinya Tuhan. Dan kadang yang bikin kita seorang guru yang memuridkan orang, yang paling bikin frustasi, sebenarnya ekspektasi kamu sendiri. Kamu naruh ekspektasi ketinggian dan ujungnya kamu sendiri yang gak bahagia. Dan bukan kamu yang gak bahagia, orang yang kamu muridkan juga jadi gak bahagia. Kenapa? Gue stres, gue gak bisa ngikutin ekspektasi lu. Saudara, kalau Anda mau kunci kebahagiaan masuk musim baru, lepaskan ekspektasimu, biarkan Tuhan yang tuntun orang itu. Setiap orang, Tuhan itu yang tuntun. Tuhan tuh gembala setiap orang. Makanya kadang-kadang saya beberapa kali saya cerita, saya sharing, kemarin sempat ngobrol-ngobrol. Kalau di youth contohnya, saya nggak terlalu pusing kalau orang tuh sampai salah nyanyi atau salah bagaimana, karena itu bagian dari pelajaran mereka. Saya nggak harus datengin mereka. Kamu tadi begini salah ya, saya begini, saya lihat begini. Karena orang itu yang mimpin juga sebenarnya tahu salahnya di mana. Apalagi kalau kamu naik ke mimbar, tadi ya dia salah di sini. Mempermalukan orang itu nggak datang lagi. Saya masih ingat dulu contoh lain, Stormy Omartian. Tahu Stormy Omartian ya? Stormy tahu ya? Tahu ya Stormy ya? Seorang penulis buku doa perempuan kalau nggak salah. Pokoknya dia seorang yang luar biasa banget, Stormy Omartian. Kalau nggak salah namanya. Martin. Martin. Stormy Omartian. Nah, si Stormy Omartian ini saya pernah ingat satu khotbah dia. Dia bilang gini, dia cerita ini pas wawancara, dia cerita. Dulu dia pertama kali bertobat ke gereja tuh pakai tank top sama celana pendek. Sekarang kalau ditanya malu nggak? Malu. Dulu kenapa gue pakai baju kayak gitu? Sekarang kan udah jadi hamba Tuhan. Tapi dia bilang gini, gue bersyukur saat itu. Waktu itu dia ngobrol tentang kendali, tentang manipulation, kontrol dalam gereja. Dia ngomong gini, gue bersyukur saat itu nggak ada yang tegur gue soal itu. Kenapa? Kalau gue ditegur soal celana pendek gue, tank top gue, mungkin gue nggak akan datang lagi. Kenapa? Malu. Karena maksud gue nggak gitu kok. Gue bukan maksud mau mancing laki-laki lihat paha gue. Enggak, memang gue bajunya kayak gini. Tapi pada waktunya sendiri Tuhan akan tuntun dia sendiri. Dia akan ngerti nih. Kadang-kadang nih, kita nih mesti ngerti orang nggak sebego yang kita pikir. Dan gini, Tuhan lebih peduli daripada kita pikir dia nggak peduli. Kadang-kadang kita kan mikir, kalau bukan gua yang ngurusin siapa lagi? Lupa Tuhan lebih peduli dari kamu. Kalau bukan gua yang pegang siapa lagi? Lupa itu. Lupa sama Tuhan. Lupa kalau Tuhan yang pegang. Kadang-kadang kita pikir, gantian, kalau bukan gue siapa lagi ya kan? Berarti udah gak ada Tuhan dong berarti kan? Saudara percayakan di tangan Tuhan orang jadi lebih baik. Bukan artinya ini maksud saya tuh mengimbangi. Bukan artinya lepas lo semau-mau lu. Enggak saudara. Beberapa hal yang kamu tahu fatal di depan, kamu perlu ajak diskusi. Tapi dengan rasa hormat. Full of honor, bukan shame. Bukan, kalau saya panggil seseorang anak-anak muda misalnya untuk dealing sama mereka, ada sesuatu yang saya tahu ini akan fatal di depan, saya akan bicara tentang possibilities dia akan jadi seperti apa, bukan tentang apa yang salah dengan mereka. Dengan diarahkan kepada mana yang mereka bisa capai, mereka ngerti mana panggilan mereka. Waktu itu saya sempat keceklek kayak gini. Ini saya cerita nih, mungkin bisa jadi pelajaran buat saya juga, buat kita sama-sama. Ini pelajaran buat saya, ini pelajaran berharga banget buat saya, dan ini saya alami beberapa waktu yang kemarin. Pernah ada satu anak youth di gereja kita nih, di Tanah Merah, pengen bikin bisnis, masih kecil.
pengen bikin bisnis sama teman-temannya yang lain. Nah, saya nih tahu, umur-umur gitu bikin bisnis, ujung-ujungnya pasti rugi. Ya kan? Menurut saya, ini sekali lagi menurut saya, kembali lagi mungkin benar, mungkin enggak. Menurut saya kemungkinan besar ruginya gede. Tambah lagi, kalau sampai bermitra bertiga, ini fatal. Gitu kan? Jadi saya ajak ngomong. Begitu ajak ngomong, saya baru ngerti satu hal yang ketika Roh Kudus buka nih. Ketika kita ajak ngomong, saya terpancing emosi karena dia sudah dalam kondisi sudah emosi ceritanya ngomong. Saya datang masuk mereka lagi pembicara lagi emosi. Saya ajak ngomong begini-begini, saya dengar, saya kepancing emosi. Tujuan saya ngomong apa? Saya tidak mau dia gagal. Betul nggak? Saya maunya dia apa? Berhasil. Saya tidak mau dia gagal, tapi fokus saya bukan supaya dia berhasil, tapi supaya dia tidak gagal. Saya tidak mau dia gagal, saya tidak mau dia gagal, saya tidak mau dia gagal. Akibatnya apa? Saya kontrol dia. Gak bisa. Kalau kamu di sini, kamu gak boleh begini, begini. Wow, berdebat lagi, marah, emosi segala macam. Sampai saya sempat, wah panas. Terus istri saya turun, ajak ngomong baik-baik. Terus dia ngomong gini, kita ini mentor, pengen kamu berhasil. Dari ngomong gitu saudara, tiba-tiba saya sadar Roh Kudus sentak hati saya. Kamu fokusnya bukan supaya dia gagal, tapi supaya dia berhasil. Yang benar, fokus supaya dia berhasil. Beda loh. Kalau kamu fokusnya supaya dia berhasil, kamu akan cari cara untuk support apa yang dia sedang mau kerjakan. Kalau kamu mau dia berhasil, artinya apa? Kamu harus rela biarkan dia kejedot dulu. Kalau kamu mau set them up for success, kamu harus share experience, kamu harus bantu, kamu harus help. Tapi kalau kamu nggak mau dia gagal, kamu akan blok jalan dia. Kamu akan kunci dia di kamar, pastikan dia nggak gagal. Sama nggak? Secara luaran sama. Yang satu nggak mau dia gagal, yang satu mau dia sukses. Tapi means-nya itu yang jadi permasalahan di hadapan Tuhan kadang-kadang, saudara. Nah, saudara, saya berdoa, ini mungkin ini sharing dari hati saya, ini bisa jadi beberapa dari kita, untuk anak-anak kita contohnya. Kalau kita nggak mau anak kita gagal, kunci, wah nggak boleh begini, nggak boleh keluar, nggak boleh begini, nggak boleh keluar. Tapi kalau kita mau set them up for success, kita akan kasih prinsip hidup. Kita nggak buka, ibaratnya gini, kalau gampangnya, kalau seorang petenis dulu, ada dua macam cara coachnya. Dulu nih ada satu coach, dulu nge-coach gini, lu jangan nunggu bola. Pokoknya kalau main tuh jangan nunggu bola. Setiap kali dia ngomongin jangan nunggu bola, itu terus yang dikerjain. Jangan nunggu bola. Akhirnya jangan jadi nunggu bola terus. Karena fokusnya jangan nunggu bola. Sejak itu coachnya sadar, gua harus rubah cara gua melatih. Dia ngomong, jemput bola. Ngomongin terus jemput bola. Nah, orang itu sadar, udah nggak nungguin bola, dia jemput bola terus. Permasalahan perspektif, permasalahan bagaimana kita ngelihat ekspektasi kita nih. Ini penting. Dealing yang di dalamnya penting banget, dan Tuhan tuh berurusan dengan hal yang seperti ini. Ini pelajaran dari saya, sekali lagi pelajaran yang saya alamin beberapa waktu yang lalu, Tuhan ajar. Dan dalam kepemimpinan, saudara masih sadar, dalam kepemimpinan kita akan terus Tuhan didik, Tuhan ajar. Terus evolve, terus berkembang, terus belajar. Sekali lagi, kalau kita lihat bangsa Israel punya ekspektasi, ini masalahnya dua-duanya yang masalah nih, saudara. Bangsa Israel mikir, setelah 40 tahun harusnya gue udah gak lagi ngalamin ujian. Setelah 40 tahun, sekarang Musa udah panggil ke Kiryat Arba, udah tinggal masuk nih kan. Bayangan mereka, ekspektasi mereka, gue udah gak perlu dicobai. Ekspektasi mereka, gue sudah selesai dibentuk. Ekspektasi mereka, gue sudah selesai 40 tahun padang gurun, gak akan ngalamin cobaan lagi. Itu ekspektasi bangsa Israel. Makanya ketika mereka ngalamin di mana mereka kembali harus diproses, kembali harus dicobai, marahlah mereka, frustrasilah mereka. Dari pihak lain, Musa punya ekspektasi. Setelah mereka 40 tahun, harusnya mereka belajar pelajaran. Yang satu punya ekspektasi, Musa juga mikir, 40 tahun sekarang gue dengan percaya, yakin bisa, gak bakal ada yang sungut-sungut lagi deh. Musa juga punya ekspektasi, 40 tahun harusnya mereka pelajaran yang cukup buat mereka ngerti kenapa mereka 40 tahun muter-muter padang gurun. Pada ujungnya ketika itu terjadi, dua-duanya meledak. Dan Musa akhirnya terpancing juga kan. Dan kita lihat apa yang terjadi, Musa teledor dengan perkataannya, dan itu mengakibatkan dia tetap harus bayar harganya. Saudara, itu pelajaran kedua dari kehidupan Musa. Dan yang terakhir, pelajaran yang saya petik dari kehidupan Musa.
Saudara, satu hal yang mungkin kita kalau cuma sekedar baca, kita nggak akan sadar ada sesuatu yang aneh lagi. Saudara tahu kan akibat ultimate-nya nih, kenapa Musa nggak dikasih? Itu kan gara-gara permasalahan tongkatnya dia. Ya kan? Yang lucu, tongkat yang Musa pegang, yang suruh bawa ke sana siapa? Pertanyaan saya, kan yang suruh Musa, yang suruh Tuhan. Pertanyaan saya gini, kenapa Tuhan suruh bawa tongkat kalau tongkatnya nggak dipakai? Ya kalau Tuhan tahu harusnya gue nggak mau pakai tongkatnya, gue mau lu suruh ngucapin, ngapain suruh bawa tongkat? Kalau udah baca sekali lagi, Tuhan bilang apa? Musa, bawa tongkatmu ke sana. Dan kalau Anda lihat, menurut saya nggak salahkan Musa habis-habisan tentang memukul tongkatnya kepada batu karang. Karena kalau kita lihat, dari awal perjalanan Musa, apapun mujizat yang Musa lakukan, semuanya pakai apa? Tongkat. Bikin jadi ular, lempar tongkat. Ubah air jadi darah, pakai apa? Tongkat. Kirimkan hujan batu, angkat tongkat. Belah laut merah, pakai tongkat. Musa udah bertahun-tahun punya sebuah sistem. Cara Tuhan bekerja selalu pakai tongkat gue. Nah, sekarang di titik akhir, masuk pergeseran musim baru, Tuhan gak mau pakai tongkat dia lagi. Tapi kenapa tongkatnya harus dibawa? Sebagai pengenang sejarah bersama dengan Tuhan. Itu perjalanan imanmu, tapi gak harus dipakai. Artinya apa? Yang ketiga, dealing sama hal yang sudah sesuatu yang kita sudah jadi sandarannya kita. Sesuatu yang sudah biasa kita kerjakan, pola ngikut Tuhan begini. Kan sekali lagi, Tuhan kita ini bukan Allah yang terpatron sama formula. Gak ada formula ikut Tuhan. Gak ada formula menghasilkan mujizat. Gak ada formula ngikutin Roh Kudus. Semua itu berdasarkan relationship. Nah, saudara, kalau kita kecelek kayak Musa, bawa tongkat, lupa kalau Tuhan gak suruh pakai tongkatnya. Nah, saudara, saya berdoa supaya ini, menurut saya percaya setiap musim baru kita perlu belajar punya hati dan pikiran yang fleksibel. Firman Tuhan berkata, hati seorang raja adalah seperti air yang dialirkan kemanapun Tuhan menghendaki. Kita harus punya hati seorang raja yang hatinya nih bisa Tuhan gerakan kemanapun dia mau, yang hatinya fleksibel untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bahkan mengerjakan sesuatu yang kok aneh ya. Biasanya kan begini Tuhan. Biasanya kan begitu. Ada beberapa hal di musim baru yang saya percaya. Saya nggak tahu kenapa Tuhan suruh sampai ke ini lagi. Mungkin ada beberapa hal yang Tuhan bicara secara kepada Anda pribadi demi pribadi. Ada beberapa hal yang mungkin kita nggak bisa pakai lagi di perjanjian, di masuk musim yang baru. Karena sekali lagi, semua hubungan kunci kekristenan itu based on relationships. Bukan formula, nggak bisa pakai cara yang lama, gitu. Dan karena itu saya berdoa, pengalaman setiap orang pasti berbeda-beda. Ya, kadang kita mikir maunya ini, tapi Tuhan kasihnya A, kasihnya B. Dan kadang-kadang dia bawa ngalamin sesuatu yang kita nggak suka terlebih dahulu. Tapi ujung-ujungnya, saudara, saya berdoa supaya kita punya hati yang bisa nangkep bahwa pada ujungnya Tuhan tuh kenapa goyangin ini, goyangin itu. Dia mau angkat sistem kepercayaan kita pada tempat yang salah. Kalau kita menaruh sistem kepercayaan kita pada tempat yang salah, pada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa membawa kehidupan apapun dalam iman kita, biasanya Tuhan akan pretelin. Salah, kamu percaya pada tempat yang salah, kamu percaya pada hal yang salah. Kan harusnya Kristen begini Tuhan, gue biasa begini, gue udah biasa begitu. Nah, kalau Tuhan berubah, hati-hati. Bersiap ngikut. Punya hati yang mudah dialiri, saudara. Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan yang bisa menjadi pelajaran buat kita. Beberapa hal yang kita perlu persiapkan untuk masuk tanah Kanaan. Amin, saudara. Kita tutup ibadah hari ini, kita berdoa. Tuhan, doa kami hari ini, Tuhan, beri kami hati yang mau belajar, hati yang terus-terusan Kau alirkan kemanapun Kau hendaki, Tuhan. Tuhan, kami nggak mau terjebak dalam satu pola yang sama. Kami nggak mau terjebak pada sebuah prinsip yang sama, yang sebenarnya bukan prinsip kerajaan Allah, tapi prinsip manusiawi kami sendiri, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, hari-hari ini sekali lagi sama seperti firman-Mu pernah berkata, Engkau akan goncangkan sekali lagi apapun yang tinggal, yang akan tergoncangkan, tapi yang tidak tergoncangkan akan tinggal tetap. Karena itu kami berdoa, Tuhan, goncangkan semua pengharapan kami yang salah, goncangkan semua sistem kepercayaan kami yang salah. Tuhan, ajar kami untuk kembali menemukan
esensi hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa supaya hari-hari ini Tuhan Kau yang pimpin kami. Hari-hari ini Tuhan Kau beri kami hikmat. Kami tahu ini bukan masa-masa yang mudah. Kami percaya Tuhan masa manapun tidak akan pernah mudah. Karena itu kami berdoa hari-hari ini Tuhan Roh Kudus pegang tangan kami. Jadilah gembala buat kami. Jadilah Allah yang selalu menuntun kami. Bahkan melewati musim yang paling gelap sekalipun, Tuhan terus tuntun kami. Tuhan terus pegang kami. Kami berdoa Tuhan untuk masa-masa yang akan kami masuki Tuhan, musim yang baru, normal yang baru, segala sesuatunya akan baru. Tuhan beri kami kecerdasan untuk bisa memanuver kehidupan kami, supaya melewati gelombang, kami menari di atas gelombang, bukan tenggelam di dalam badai. Kami tahu Tuhan, musim yang baru juga akan menghasilkan kesempatan-kesempatan yang baru. Saya percaya akan begitu banyak kesempatan-kesempatan bisnis yang tiba-tiba melejit muncul bagi mereka yang siap menangkap kairos-kairosnya. Karena itu minta Tuhan beri saya kecerdasan. Sementara minta kecerdasan, persiapkan diri kita juga belajar sebanyak mungkin. Persiapkan diri kamu untuk menjadi seorang raja. Bukan cuma hati seorang raja, tapi kemampuan seorang raja juga perlu diperlengkapi. Belajar sebanyak mungkin. Masuk dalam musim yang baru, persiapkan dirimu untuk dimanuver sama Tuhan. Karena saya percaya ketika masuk new normal, semuanya normal yang baru, saya percaya begitu banyak pintu kesempatan terbuka. Ada banyak usaha-usaha bisnis-bisnis yang tadinya tidak pernah mungkin bisa dipertimbangkan di dunia ini, tapi karena masuk normal yang baru akan terbuka pintu lebar. Karena itu buat mereka yang punya hati seperti seorang raja, akan Tuhan manuverkan. Tuhan, hari ini kami berdoa Tuhan, kami minta kecerdasan rohani untuk bisa menangkap musim-musim yang tepat, menangkap season-season dan kesempatan-kesempatan yang tepat Tuhan. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, beri kami hati yang mudah dimanuver Tuhan, kemanapun Kau mau pergi. Karena kami percaya masuk musim yang baru Tuhan, sekali lagi Engkau membutuhkan raja-raja muda untuk menaiki tempat baru. Engkau membutuhkan anak-anak Allah yang menduduki tempat-tempat kepemimpinan yang penting Tuhan. Kami percaya Engkau sedang menggoncang semua dunia ini dengan fondasinya Tuhan. Engkau sedang merubah semua sistem fondasi yang salah, dan ketika fondasi tergoncang, tempat-tempat posisi kedudukan-kedudukan akan banyak roboh. Dan karena itu Tuhan, kami berdoa biar kedudukan baru yang terbuka di depan akan ditempati sama setiap orang anak-anak-Mu Tuhan, yang takut akan Engkau akan menempati kedudukan-kedudukan penting. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ini musim di mana Engkau mengestablish kerajaan-Mu di dunia ini. Ini musim di mana kami percaya Tuhan, kerajaan-Mu akan berkembang like never before. Kami akan lihat kegerakan-Mu yang dahsyat. Kami akan lihat Tuhan bagaimana surga melanda dunia ini Tuhan, dengan cara yang ajaib, dengan momen yang ajaib. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin.